Halo Sobat Setapak 9, jumpa lagi dengan saya Joni. Kali ini saya akan membagi tips bagaimana caranya membuat taman kering. Apa sih kelebihan dari taman kering? Yang pertama adalah mudah dibuat, yang kedua mudah perawatan, yang ketiga artistik, dan yang keempat cocok untuk rumah konsep minimalis industrial. Alat dan bahan apa saja yang diperlukan untuk membuat taman kering? Simak video ini sampai selesai ya. Doni Martono, Setapak 9. Untuk membuat taman kering, tentu saja yang dipersiapkan adalah lokasi. Tepat saya berdiri di sini adalah lokasi yang akan dibuat taman kering. Lokasi ini lebarnya 1 meter, kemudian panjangnya 4,5 meter. Makin ke kanan ini makin melebar, ini panjang ke situ 1,25 meter. Nah, setelah kita menentukan lokasi, terus kita harus membuat pola atau desain. Nah, pola di sini sudah dibuat. Ini pada bulat-bulat warna oranye ini adalah nanti perlintasan yang akan dipasang stepping stone. Kemudian ini kita akan pasang pengaron atau jambangan. Kemudian pada bagian yang lain ini nanti akan dibuat komposisi dengan menggunakan batu koral warna-warni. Baik sobat, untuk yang pertama, lokasi ini sudah dipersiapkan ya, lokasi di sini karena akan dipasang batu koral. Tentu saja pada bagian bawah ini sudah diplester dan ketinggian plesteran ini sudah ditentukan agar ketika air hujan dapat mengalir dengan baik. Jadi dari sana tempatnya lebih tinggi, kemudian di sini lebih rendah. Setelah lokasi dan pola, alat dan bahan yang diperlukan, kita membutuhkan yang pertama adalah batu koral warna coklat, batu koral telur puyuh, batu koral sumba, batu koral alor, jambangan atau pengaron, icuk aren, gunting, pasir putih. Kalau tidak ada pasir putih, sobat bisa menggunakan serbuk dari cakang telur yang bisa digunakan sebagai pupuk, penggaris, dan kapur tulis. Serta yang tidak kalah penting adalah stepping stone motif monokrom. Baik sobat, langkah berikutnya adalah kita akan membuat pola pada bagian bawah saya ini yang kita ikuti dari desain yang sudah disiapkan di sini. Langsung saja ya. Ini adalah nanti posisi jambangan atau pengaron. Baik sobat, setelah pola kita gambar, yang dilakukan adalah kita akan memindahkan stepping stone terlebih dahulu ya, karena ini stepping stone nanti akan diletakkan di posisi tengah, kemudian pada bagian kiri kanan akan kita bata dengan batu koral ini. Baik, kita siapkan dulu. Motif monokrom dan lebih natural. Ini pas untuk konsep taman kering karena nanti akan memanfaatkan warna-warna dari batu koral yang ada di sini. Lokasi harus rata ya sobat ya, ini karena udah diplester, jadi ini aman seperti ini. Tapi jika sobat akan menambah ketinggian dengan semen, itu juga lebih bagus.
Baik, langkah berikutnya kita pasang jambangan atau pengaron di sini. Jadi perlintasan tengah batu koral telur puyuh, kemudian pada bagian atas dengan menggunakan batu koral sumba ini sengaja dibuat kontras kiri kanan agar lebih menarik. Jadi ini alur batu koral telur puyuh dan batu koral sumba sudah terlihat kontras antara kiri dan kanan sehingga alur ini terlihat jelas. Setelah batu koral telur puyuh terpasang dan batu koral sumba terpasang, berikutnya kita pasang batu koral alor. Di depan saya ini ada permukaan tanah yang masih terbuka. Yang harus kita lakukan adalah menutupnya dengan menggunakan ijuk dan batu koral warna coklat. Fungsi dari ijuk ini adalah sebagai perantara antara batu koral dan tanah, agar ketika tanaman ini disiram, batu koral tidak amblas ke dalam tanah. Baik, langsung saja kita lakukan untuk menutup permukaan tanah ini dengan menggunakan ijuk. Baik sobat, langkah berikutnya, tepat di depan saya ini ada jambangan atau pengaron yang biasa berfungsi sebagai pot untuk tanaman air. Namun karena pada video kali ini saya membagi tips tentang taman kering, maka jambangan ini tidak diberi air, tapi kita ganti dengan menggunakan pasir putih. Nah, jika sobat tidak ada pasir putih, sobat bisa menggunakan media alternatif yang lain, yaitu cangkang telur. Yang memang cangkang telur di sini berfungsi sebagai media campuran untuk pupuk tanaman di sekitar galeri Setapak 9. Baik sobat, langsung saja kita masukkan cangkang telur ini sebagai pengganti pasir putih ke dalam pot ini. Fungsi dari jambangan yang diberi pasir putih di sini adalah sebagai center of interest, karena seperti kita ketahui bahwa di sepanjang taman ini agar tidak monoton antara batu koral, stepping stone, kita perlu memberi sesuatu di tengah yang menjadi pusat perhatian. Baik sobat, langkah terakhir adalah kita lakukan penyemprotan pada batu koral dan stepping stone. Kita semprot. Penyemprotan ini dilakukan untuk menghilangkan tanah yang menempel pada batu koral.
Demikian tips membuat taman kering. Adapun kelebihan dari membuat taman kering, yang pertama adalah mudah dibuat, yang kedua mudah perawatan, yang ketiga artistik, dan yang keempat cocok untuk rumah konsep minimalis industrial. Jika sobat ada pertanyaan, langsung saja tulis di kolom komentar. Dan nantikan tips-tips menarik lainnya di Setapak 9 More Than Decoration.